Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya Rama Azhara dengan NIM 223141176 dari Prodi PGMI 5E. Sebelumnya, tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas IPS kajian IPS MI yang diampu oleh Ibu Amira Alme Aziza MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul Sejarah Perkembangan IPS di Indonesia. Terdapat 3 pembahasan. Yang pertama ada asal-usul IPS di dunia dan di Indonesia. Kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi IPS di Indonesia. Dan yang ketiga ada implementasi IPS di Indonesia. Materi yang pertama ada asal-usul IPS di dunia dan di Indonesia. IPS pertama kali dimasukkan dalam kurikulum sekolah yang berada di Inggris daerah Rugby pada tahun 1827. Sedangkan di Amerika, IPS secara formal dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah pada tahun 1892. IPS dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah di Amerika disebabkan adanya perbedaan antara ras yang ada di Amerika Serikat. Selain itu juga adanya perbedaan sosial ekonomi yang sangat tajam. Oleh karena itu, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan memasukkan social studies ke dalam kurikulum sekolah di Amerika. Di Indonesia, pada tahun 1970-an, hadirlah IPS di tengah dunia pendidikan Indonesia yang dipengaruhi oleh gerakan-gerakan pembaruan pendidikan di Amerika, yaitu adalah gerakan The New Social Studies. Awal mula IPS pertama kali muncul dalam seminar Civic Education di Tawangmangu, Solo pada tahun 1972. Pertemuan organisasi tersebut pertama kali dilaksanakan pada tanggal 20-30 November 1935. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa kurikulum IPS pada dasarnya bersandar pada ilmu sosial dan terdapat 3 istilah, yaitu adalah pengetahuan sosial, studi sosial, dan ilmu pengetahuan sosial. Pembahasan yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi IPS di Indonesia. Faktor-faktor tersebut diantaranya ada peran guru, ada kesiapan peserta didik, kurikulum, dan lingkungan belajar. Faktor yang lainnya ada masalah sosial yang muncul dan berkembang di dalam masyarakat yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan satu disiplin ilmu saja. Lalu ada juga ilmu-ilmu sosial yang berdiri sendiri atau dipelajari secara terpisah seringkali menunjukkan keterbatasan dalam hal fleksibel ketika diterapkan untuk memahami dan menuangkan masalah sosial yang kompleks di masyarakat. Pembahasan yang ketiga ada implementasi pendidikan IPS di Indonesia. Dalam implementasinya, pendidikan IPS harus sesuai dengan hakikat dan tujuan pembelajaran IPS yang ingin dicapai dalam setiap sesi pembelajaran. Selain itu, studi ini juga membangun rasa tanggung jawab, mendorong individu untuk mematuhi norma-norma yang ada, dan aktif berkontribusi pada perkembangan mereka. Tujuan implementasi pendidikan IPS di SD dan MI yaitu adalah menyediakan peserta didik yang mengetahui sosial yang akan bermanfaat dalam kehidupan mereka di masa depan. Selanjutnya ada melengkapi peserta didik dengan kemampuan menganalisis, meneliti, dan mengkonsultasikan solusi alternatif terhadap masalah sosial yang muncul di lingkungan atau komunitas mereka. Lalu yang ketiga ada mengembangkan kemampuan peserta didik agar mereka dapat membentuk nasib mereka sendiri. Lalu ada mempersiapkan peserta didik dengan keterampilan untuk berpartisipasi atau berkontribusi pada lingkungannya. Yang terakhir ada menanamkan kesadaran yang tajam, pola pikir yang positif, dan keterampilan dalam memanfaatkan lingkungan alam sebagai bagian penting. Dalam pengimplementasian IPS di SD atau MI pasti menghadapi yang namanya tantangan. Tantangan tersebut diantaranya ada kurangnya keahlian akademik seperti guru tanpa latar belakang pendidikan IPS. Yang kedua ada fasilitas pendidikan yang tidak memadai. Dan yang ketiga ada keterbatasan sumber belajar pembelajaran IPS. Oleh karena itu diperlukan kolaborasi atau kerjasama yang baik antara stakeholder yang berperan dalam pendidikan. Nah, selain itu, untuk mewujudkan atau menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan relevan dengan kebutuhan peserta didik.
Dengan adanya ini, peserta didik diharapkan tidak hanya memahami konsep-konsep IPS, tetapi juga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadikan individu yang lebih peduli, berperan aktif dalam masyarakat, dan bertanggung jawab. Itulah sejarah mengenai perkembangan IPS di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.